Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan 3 mobile. Pertama itu kita mulai dari zone 1. Zone 1 ini adalah referensi dari Figma. Dari Figma nih, contohnya seperti ini. Saya mengambil desain seperti ini. Di tengahnya itu ada sebuah logo dan email, password, dan button login. Nah, untuk memastikan project kamu benar-benar menerapkan view blending, ada 3 bagian yang benar-benar yang wajib benar ada, yaitu ada Gradle, Activity, dan penggunaan binding. Nah, di saat kita mau menggunakan view blending, kita itu harus meletakkan codingan itu di dalam yang namanya itu build grade KTS. Nah, di sini kita harus buat codingan seperti ini, baru bisa kita akan menampilkan view binding. Nah, fungsi utama view binding itu yaitu mengakses komponen UI dengan mudah, menghindari error atau null pointer atau typo, dan kode lebih rapi dan profesional. Nah, yang kedua itu kita lanjut yaitu bedah codingan di zone 2. Nah, di tugas 3 ini saya menggunakan 2 kelas, yaitu kelas dashboard activity yang berisi sebuah logika dashboard dan login activity dan sebuah logika yang saat kita login. Nah, di dalam logika dashboard itu, terus ini berfungsi sebagai halaman dashboard yang berhubung langsung dengan layout melalui view bending, sehingga semua komponen UI diaksesnya langsung tanpa find view by ID. Saat activity dibuat, binding di-inflate lalu dijadikan root tampilan. Data user diambil dari intent yang dikirim login activity, kemudian ditampilkan di text 7 di XML sebagai pesan sambutan. Jika tidak ada data, maka sistem otomatis memberi default user sehingga tidak terjadi crash. Tombol yang digunakan sebagai mekanisme logout sederhana, ketika ditekan, aplikasi membuat intent kembali ke login activity. Nah, kita lanjut ke login activity. Login activity ini adalah berperan sebagai kelas halaman login yang menggunakan view binding untuk menghubungkan layout dengan kode yang berlangsung. Saat activity dijalankan, binding diinisialisasi dan menjadikan tampilan utama. Kita tombol ditekan, sistem mengambil input dan email password dari field tersedia. Logika yang diterapkan cukup sederhana, yaitu memastikan kedua field tidak kosong tanpa proses authentication yang kompleks. Jika keduanya terisi, aplikasi langsung membuat intent menuju ke dashboard activity. Jika input kosong, maka penampilan pesan menggunakan TOS sebagai feedback ke pengguna secara keseluruhan. Alur ini menunjukkan proses login dasar yang fokus pada navigasi antar activity dan melalui validasi keamanan lanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan apa saja yang saya gunakan. Itu logo seperti yang saya kasih tadi, contoh Figma. Ini logo. Dan di sini itu eh, nama besarnya. Nah, di sini kita memasukkan password Gmail. Sini. Nah, di sini itu passwordnya. Masukkan password. Dan sini button untuk login. Nah, saya lupa membuat untuk eh, ininya, dashboardnya. Nah, dashboardnya itu nih seperti ini tampilannya. Saat kita login, langsung disambut dengan selamat datang di Alterfence. Codingannya seperti ini. Yang ini tuh image sebagai foto, dan ini kata sambutan yang saat kita login, dan ini memakai tombol login kembali yang mengarahkan ke login activity. Nah, zone 3. Ini sering terjadi kepada saya yang saya alami, yaitu saya lupa membuat nama package. Contohnya seperti ini. Seharusnya itu package com example unlucky, sebenarnya itu pakai tugas P3. Seperti ini yang seperti di bawahnya. Baru codingan bisa berjalan dengan lancar. Dan satu lagi itu adalah Android Manifest. Di sini saya seringkali lupa memindahkan interpreternya itu ke true gitu. Dan inilah tampilan zone 4-nya.
Nah, aplikasi ini menawarkan alur sederhana login dan dashboard dengan view binding sebagai penghubung antara XML dan Kotlin. Pengguna memasukkan email dan password pada halaman login, lalu sistem hanya memvalidasi bahwa inputan tidak kosong. Sebelum mengarahkan ke halaman dashboard sambil membawa data username, di dashboard data tersebut ditampilkan sebagai pesan sambutan. Terdapat tombol logout yang mengembalikan pengguna ke halaman login sekaligus. Membersihkan real activity agar tidak bisa kembali ke dashboard secara keseluruhan. Sistem sudah membentuk alur navigasi yang jelas, rapi, dan bebas error dengan pendekatan yang sederhana, namun sesuai standar yang dasar pengembangan Android. Nah, di sini saya akan melakukan demo di sini. Nah, tuh kita membuat emailnya tuh harus memakai email Android. Kalau pakai Android pakai seperti itu tidak bisa masuk. Oh, bisa. Berarti bebas ya. Di sini tidak ada sebuah validasi yang dimana harus memakai Gmail. Berarti Gmail itu bebas. Walaupun kita tidak memakai Gmail pun bisa masuk. Nah, dari sini saya belajar yaitu memakai Kotlin itu tidak susah dan kita harus mengerti saja gimana alur dan codingannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pertemuan 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.